Sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia yang terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Sehingga kita boleh ada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena kasih Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini menjadi permohonan kita di hadapan Tuhan untuk selalu melingkupi keberadaan kita di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya undang untuk berdiri. Kita angkat pujian, penyembahan kita, permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya ya Yesus. Lingkupiku dengan sayap. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Haleluya. Amin. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Bapa, Kau Raja atas semesta, Ku terasbah. Haleluya. Katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku, Yesus. Menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini, Bapa. Oh, Engkaulah Yesus Tuhan kami, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap keberadaan kami. Kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini. Urapi kami, lingkupi kami, sertai kami Tuhan Yesus. Setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Begitu juga dengan jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami pagi ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tingginya kasih langit, dalamnya tak dapat diselami. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selama-lamanya, setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Maka kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
baik. Haleluya, tiada berkesudahan. Selalu ada rahmat bagiku. Hari ganti hari, tetap dengan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Lamanya, lamanya, lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sudah menaikkan doa pujian kepada Engkau. Tiba saatnya kami mengambil bagian duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan yang daripada Engkau Bapa. Ampuni kami, agar kami menjadi tanah hati yang baik, yang mampu dapat mendengarkan dan memahami setiap firman. Haleluya Yesus. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Sering ku tak mengerti. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati, maka sering ku tak mengerti. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati, menghamba serahkan diri, genapi
biar ku memahami. Waktu dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, semakin genapi karya-Mu. Amin. Ajar kami untuk mengerti Tuhan setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu, jalan-Mu itulah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, memberkati juga untuk firman-Mu yang sebentar kami akan dengar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur ya, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita anugerah. Kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal 25, kita hanya membaca di ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 25 ayat yang ke-17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Amin. Sampai situ saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang wanita yang bijak, ya. Wanita yang bijak. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca dari pasal yang pertama sampai selanjutnya, di sini ada seorang wanita, katakanlah seorang istri yang bernama Abigail. Siapa sih Abigail itu? Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca di dalam dari pasal 25 ayat yang ke-2 dan ke-3, di situ dijelaskan bahwa Abigail adalah seorang perempuan yang bijak, tidak hanya bijak, tetapi dia juga wanita yang cantik. Ya, di ayat yang ke-3 di situ dikatakan, Abigail adalah seorang wanita yang bijak dan dia juga seorang wanita yang cantik. Tentunya ini menjadi sebuah idaman, khususnya bagi para pria gitu ya. Udah cantik, bijak gitu. Tetapi sayang kalau kita melihat bagaimana keluarga ini, karena Abigail sudah berkeluarga, justru berbalik 180 derajat dari karakter suaminya yang bernama siapa? Nabal. Kalau kita membaca di ayat yang ke-3, di situ dikatakan nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya.
arti nama Abigail sendiri itu memiliki arti Tuhanku adalah kegembiraan. Nah, Abigail tadi kita sudah melihat, kita sudah membaca bahwa dia adalah memiliki kepribadian yang bijak dan juga cantik. Sedangkan suaminya yang namanya Nabal itu justru laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Sesuatu yang kontradiksi antara istri dengan suami. Karena apa? Istri mempunyai karakter yang baik, tetapi justru suaminya udah jahat, kasar, dan seperti namanya Nabal itu artinya bebal. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Abigail dia menyikapi kehidupan rumah tangganya dengan seorang suami yang jahat, dengan seorang suami yang bebal, tetapi dia menyikapi dengan bijak di dalam dia mengarungi kehidupan rumah tangganya. Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ketika kita ada di dalam sebuah keluarga, katakanlah hubungan suami istri, karena di sini konteksnya memang suami istri ya, tetapi nggak apa-apa anak-anak muda ya, Fanya, Aulia gitu ya, nggak apa-apa kita belajar sama-sama ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Abigail dia menyikapi kehidupan dalam keluarganya dengan bijak. Ketika suatu saat ada masalah, bagaimana ketika Raja Daud, karena Nabal ini dia seorang pengusaha. Wah, nanti Bapak Ibu bisa baca itu di ayat sebelumnya. Dia seorang yang kaya dengan perusahaannya mungkin di bidang wol karena dia punya peternakan. Dan ketika masa untuk pengguntingan bulu domba untuk dijadikan bahan wol, Daud dia berkata kepada orang-orangnya, katakanlah bawah-bawahannya, pergilah kepada Nabal, katakanlah apakah dia selamat. Ya, katakanlah Daud mempunyai perhatian akan keluarga Nabal ini. Dan Daud berharap Nabal dia punya juga perhatian yang sama dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Daud dan orang-orangnya Daud pada waktu itu. Tetapi sayang ketika Daud dia berkata kepada orang-orangnya, pergilah temuilah Nabal karena dia sedang ada di Karmel, sedang mengadakan pesta ya katakanlah pengguntingan bulu domba. Tapi sayang, kebaikan Daud justru mendapatkan hina dari Nabal. Padahal ketika orang-orangnya Nabal, peternak-peternaknya Nabal, katakanlah orang-orang suruhannya Nabal, dia bekerja, dia beternak, ternaknya itu dilindungi oleh orang-orangnya Daud, dilindungi oleh Daud sehingga ternaknya aman, pegawai-pegawainya Nabal aman dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Tetapi rupanya yang ya seperti namanya Nabal, orangnya bebal. Dia nggak peduli walaupun Daud dan orang-orangnya sudah begitu baik menjaga dan melindungi tidak hanya ternak tetapi orang-orangnya Nabal. Tetapi sesuai dengan namanya, orang ini bebal. Dia nggak peduli, dia nggak punya rasa terima kasih kepada Daud. Bahkan ketika Daud mengutus orang-orangnya kepada Nabal, apa yang dikatakan Nabal? Siapa itu Daud? Siapa itu anaknya Isai? Sesuatu yang menjadi hinaan buat Daud. Dan ketika orang-orangnya Daud
mendengar apa yang dikatakan Nabal, dia balik lagi kepada Daud. Dan akhirnya disitulah Daud dia marah sekali kepada Nabal. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun, ayat yang tadi kita baca, dari seisi rumahnya Nabal yang akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Abigail dia menerima informasi dari pegawai-pegawainya Nabal, bagaimana Nabal dia bertindak sesuatu yang menghina Daud. Dia tidak tahu berterima kasih, padahal Daud, maksud saya padahal Nabal, anak buahnya, ternak-ternaknya sudah dijaga dan dilindungi oleh Daud dan anak buahnya. Ketika istrinya menerima informasi itu, kita melihat apa yang dilakukan oleh Abigail terhadap Daud dan orang-orangnya Daud. Kita melihat ayat yang ke-20, ketika perempuan itu dengan ayat yang ke-20, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatannya. Ayat yang ke-23 kita akan baca. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Enggak kebaca. Segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Poin pertama saya melihat di sini bagaimana Abigail dia mempunyai rasa terima kasih kepada Daud dan anak buahnya. Karena apa? Karena Daud dan anak buahnya sudah melindungi, sudah berbuat baik terhadap ternak-ternaknya Nabal, juga kepada pegawai-pegawainya Nabal. Yang pertama kita melihat di sini bagaimana Abigail dia punya kerendahan hati ketika dia tahu, dia menerima informasi bahwa Daud akan mencelakakan keluarganya. Dia pergi untuk menemui Daud. Dan ketika dia berjumpa dengan Daud, dia sujud kepada Daud. Orang kaya, orang cantik, perempuan cantik gitu ya. Orang yang pintar, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Poin yang pertama kita belajar pagi hari ini. Abigail dia tidak melihat, dia tidak memandang statusnya sebagai seorang istri pengusaha yang terkenal. Tetapi dia tetap memiliki kerendahan hati. Ketika dia tahu suaminya melakukan hal yang salah, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan, Abigail dia rela melakukan apa yang seharusnya mungkin ada banyak orang tidak melakukannya. Tetapi Abigail dia melakukan itu karena apa? Dia punya kerendahan hati. Bahkan dia tidak hanya itu, kita melihat bagaimana Abigail dia juga berterima kasih kepada Daud dan orang-orangnya Daud. Dengan apa? Dia mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang menjadi kebutuhan Daud dan orang-orangnya Daud pada waktu itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Abigail, dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika dia tahu bagaimana Daud akan memusnahkan keluarganya,
Abigail dia berbicara dengan Daud. Supaya apa? Jangan sampai karena kebebalan suaminya, perlakuan suaminya kepada Daud justru membuat Daud bertindak yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia menyelamatkan Daud dari apa? Hutang darah. Coba kalau misalnya Daud dia tidak berjumpa dengan Abigail, habis itu keluarganya Nabal. Dan Daud melakukan sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan. Tetapi melalui Abigail, dia berbicara kepada Daud dengan bijak. Dan akhirnya Daud, dia tidak melakukan hal yang justru akan berhutang darah. Tetapi Daud diselamatkan oleh Abigail dari perbuatan melakukan hutang darah. Dan Abigail juga dia menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar pagi hari ini bagaimana kita harus bisa bijak di dalam kita menghadapi keadaan hidup kita. Kadang-kala ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin membuat kita emosi, membuat kita marah, kadang-kala kita bertindak tidak bijak. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar seperti Abigail. Di dalam kehidupan keluarga mereka gitu ya, dengan hidup dengan suami yang bebal, dengan suami yang kasar, dengan suami yang jahat, tetapi dia masih tetap memiliki hati yang tahu berterima kasih. Dia tetap memiliki hati yang mengucap syukur. Dan dia juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itu terbukti ketika dia tahu bahwa Daud akan melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan keluarganya dan juga bisa membuat Daud tidak diperkenan Tuhan. Ini yang dihindari oleh Abigail. Dan dia bertemu dan dia berbicara dengan Daud. Dan akhirnya kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya bagaimana Daud dia berterima kasih kepada Abigail. Karena apa? Sudah mencegah untuk Daud bertindak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Hutang darah. Coba kalau Daud dan orang-orang yang membunuh keluarganya Abigail, itu tidak diperkenan Tuhan. Tetapi Abigail dalam situasi seperti ini, dia tetap bijak di dalam menghadapinya. Pagi hari ini kita juga mau belajar ya, di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya apa? Kita tidak bertindak sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan, tetapi kita bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Cakap di sini artinya bijak. Dan itu menjadi sebuah kerinduan tentunya bagi kita kaum wanita di tempat ini. Dan menjadi dambaan tentunya bagi setiap para pria. Ya. Wanita yang bijak, dia lebih berharga dari apa? Permata. Mari pagi hari ini kita belajar seperti Abigail. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita mau belajar untuk tetap takut akan Tuhan. Ya, walaupun suaminya seorang yang tidak takut akan Tuhan, suaminya seorang yang tidak menghormati Tuhan, apalagi manusia, Tuhan aja nggak dihargai, nggak dihormati. Tetapi
Abigail, dia tetap bijak menyikapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan sebuah pujian untuk menghormati Tuhan. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar dari seorang wanita yang bijak yang bernama Abigail. Bagaimana Abigail dia bijak menyikapi baik kehidupan rumah tangganya, tetapi dia juga bijak di dalam menghadapi orang yang Tuhan utus, orang yang dipilih Tuhan, yang kelak akan menjadi Raja Israel, yaitu Daud. Abigail dia bijak. Bagaimana ketika dia tahu keluarganya akan dihabisi oleh Daud dan orang-orangnya Daud. Abigail dia rela bertindak yang seharusnya mungkin dilakukan oleh seorang pria atau suami. Tetapi Abigail dia memiliki keberanian. Untuk apa? Untuk dia belajar mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan yang dilakukan Daud terhadap keluarganya. Bahkan dia juga orang yang rendah hati. Dan Abigail dia juga orang yang takut akan Tuhan. Dan rasa takutnya akan Tuhan inilah yang membuat Abigail dia rela melakukan apapun demi menyelamatkan orang yang harus dilindungi, orang yang akan diutus Tuhan menjadi Raja Israel, dan dia juga menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup kita, yang mungkin kadangkala kita emosi, kita bertindak bodoh, tetapi mari pagi hari ini kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin itu sulit kita lakukan, tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kesanggupan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini kembali satu kali lagi dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan.
kiranya ini kerinduan hati kami Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita diproses oleh Tuhan, seperti Abigail, dia diproses lewat suaminya. Mungkin persoalan kita pagi hari ini berbeda dengan Abigail, tetapi mari ketika Tuhan izinkan kita diproses melalui jalan-jalannya Tuhan, kita mau belajar taat, kita mau belajar tunduk, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali satu kali lagi, referennya saja. Di baris selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan penuh ungkapan syukur kami terima pesan kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, haleluya. Yang sudah berkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu informasi bahwa Natal kita tanggal 25 Desember kita akan adakan satu kali. Tadi kemarin sore kita sudah bahas dari panitia kecil bahwa Natal kita akan adakan satu kali tanggal 25 sore. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk hari-hari ke depan. Dan Natal kita ini Bapak Ibu Saudara adalah Natal khusus dari gereja kita yang terdaftar dan sudah didaftarkan. Itu sebabnya saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk merayakan Natal tahun ini. Kemudian mengenai Bapak Ibu yang ingin memberikan berkat supaya Natal kita ini berjalan dengan lancar, Bapak Ibu bisa mengambil amplop ada di depan, kemudian bisa membeli di depan, tinggal ceploskan. Nah Bapak Ibu, target kita memang 14 juta rupiah. Ada beberapa poin, diantaranya kita akan mensubsidi juga sekolah minggu. Doakan supaya Natal kita ini ya cerah gitu ya, karena kan hari-hari ini kalau udah sore gitu ya, hujan, aduh, tapi apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik Tuhan berikan. Yang kedua, untuk ibadah akhir tahun seperti tahun kemarin Bapak Ibu diberi kesempatan ibadah di rumah masing-masing. Nanti tanggal 1-nya kita akan ibadah tahun baru di gereja. Nah, ini belum diputuskan tapi kita akan rencana hanya juga satu kali. Itu saja. Terima kasih untuk partisipasi saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah memberikan kembali sebuah pesan melalui tokoh yang bernama Abigail. Kami harus hidup dan memiliki sifat bijak, rendah hati, dan selalu menghormati akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah yang pertama ini. Baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, petugas LCD, pelayan, seluruh tim tamu, kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada bagi hamba-hamba-Mu ini. Pagi ini juga Tuhan, kami selalu berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, baik yang ada di dalam gereja mengikuti ibadah onsite maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberikan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, memberkati hidupnya, menambahkan iman percayanya dalam usia emas, semakin setia iring Kau. Pagi ini Tuhan, teringat kami selalu untuk anak-anak cucu kami. Kirimkanlah malaikat dari surga, menjaga, melindungi sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Dan inilah doa yang kami panjatkan untuk anak-anak cucu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, dan jadikan mereka anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk rencana Natal kami. Kami percaya Tuhan pasti akan campur tangan sehingga Natal sekolah minggu, Natal umum, semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan campur tangan. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya juga Tuhan selalu memberikan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. NKRI aman di dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang ibadah onsite maupun yang ibadah online. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, bahkan juga sudah dengan tulus memberikan untuk acara Natal kami. Dan inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sehingga mereka selalu berlimpah di dalam Engkau. Inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu. Maka ibadah yang pertama ini kami tutup hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam